Selamat datang di Weekly Performance Arjok 2022 Arts in Common Expanding Awareness. Program Weekly Performance Arjok 2022 ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan inilah Weekly Performance Arjok 2022. Selamat menyaksikan. Ini karya oleh Aji R, ini karya tahun 80-an, ini kan begini ya kira-kira bentuknya. Ini judulnya adalah Wani Silit Pedirai, saudara-saudara. Ini adalah realitas digital kita hari ini yang diciptakan dia tahun 80-an. Jadi orang-orang Anda yang punya akun palsu lalu suka haho-haho nggak jelas di medsos itu ya kira-kira ya ini BSBR lah gitu kira-kira. Jadi ini menyentil sekali pada saat saya datang ke sana dengan beberapa teman, dan ada teman yang medsos mania begitu melihat sini, ya lo ini mereka udah duluan, kalian baru sekarang mengerjakan itu modus Wani Silit Pedirai itu. Nah ada koleksi lain, lanjut mas, semacam ini judulnya adalah Aku Ingin Pulang. Ini adalah 3 buah lukisan, cuma celakanya ini repro, lukisannya sudah rusak. Jadi kalau kita datang ke museum itu yang kita lihat adalah kertas A3 itu gambarnya ini 3 biji dilaminating ditempel. Begitu ditanya gambarnya di mana, lukisannya di mana, sudah rusak dan nggak tahu di mana. Nah, porsi seni yang ada di museum itu sangat sedikit. Beda dengan yang tadi di depan, kalau kita melihat Bethlehem di Inggris itu, kita jelas bisa melihat bagaimana galeri itu kemudian menjadi bagian penting dari museum seni rupa di sana, ya kan? Koleksi seninya banyak, lalu disandingkan dengan barang-barang arkeologi, barang-barang bersejarah mereka itu berimbang kira-kira, bahkan mungkin lebih kuat. Di Malang tidak, selain koleksi semacam ini bisa dilanjut mas. Ada yang begini-begini ini adalah batap yang digunakan rumah sakit saat itu, digunakan oleh para medis saat itu saat berhadapan dengan pasien yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi ini batap ini Anda direndam, kepalanya kelihatan, direndam di air itu semua. Dan ini sekarang sudah nggak dipakai metode semacam ini. Jadi perkembangannya sudah berubah. Ada lagi barang yang lain seperti selanjutnya mas. Ini adalah pasung tangan borgol. Lalu kemudian ada pasung ini dipakai. Ini ada keterangannya ya. Dikenakan pada pasien, nomor ID-nya itu bisa ketahuan siapa pasiennya dan kapan dikenakan itu ada. Biar nggak kemana-mana begitu. Lagi mas, ini juga alat dari mereka. Ini alat adalah gergaji, saudara-saudara. Gergaji tengkorak. Jadi riset saat itu yang dikerjakan di Lawang itu sudah sangat jauh. Bagaimana mereka kemudian harus menggergaji tengkorak seorang pasien yang meninggal, yang tentu nggak tahu keluarganya di mana, dan kemudian itu menjadi bagian cara meriset seperti apa susunan otak bagi mereka yang mengalami persoalan kejiwaan. Dan kerja semacam ini juga dikerjakan di Eropa, maka kemudian kita bisa melihat sekarang mereka yang schizofrenik konon otaknya tidak berlekuk-lekuk tapi mulus dan lain-lain. Itu dari proses-proses semacam ini. Agak serem memang, tetapi ya apa boleh buat. Lanjut mas. Ya semacam ini kan juga serem banget. Anda yang suka minum alkohol, lalu alkohol dicampur dengan anak kijang, anak itu biasa. Ini anak manusia pak. Dilanjut mas, jangan lama-lama mas. Ini serem ini mas. Nah itu yang kemudian kita lihat bagaimana situasi hari ini dalam tanda kutip kita tertinggal lagi dengan apa yang ada di luar dalam konteks soal seni dan relasinya di rumah sakit jiwa ya. Kalau tadi kita sempat hampir sama pada saat kedatangan Kraepelin, metode penyembuhannya, metode perawatannya dan cara penanggulangannya sama. Sekarang kita agak tertinggal dalam relasi seni. Cuma memang kita nggak punya data yang jelas dan sumber yang terverifikasi tentang kapan sebetulnya seni itu pertama kali masuk di RSC Indonesia. Kita nggak tahu. Dan menurut saya nggak terlalu penting untuk mencari tahu itu karena kita bisa mengerjakan yang lebih maju lagi daripada kita berkutat dengan awal mula. Dari pekerjaan yang saya kerjakan dari tahun 2018-2019 itu keliling ke 9 RSC dan memamerkannya ke ruang publik itu muncul salah satunya adalah pameran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini terminal paling padat di Cengkareng. Jadi saya yakin yang nonton karya-karya ini banyak, ribuan mereka yang saat itu belum pandemi ya, jadi orang lalu lalang itu padat sekali di sana. Kami pilih bandara itu adalah Terminal 3, dari Angkasa Pura menawarkan silahkan pilih terminal mana yang mau dipakai. Jadi kami sangat bersyukur mereka terbuka untuk memberikan ruang.
Lalu selain di bandara, kami pamerkan juga di halte Harmoni Central Busway. Ini adalah halte busway terbesar di Jakarta. Dia adalah halte yang melayani crossing dari jalur Blok M kota, lalu bertemu di tengah itu di halte ini bisa berpindah ke jalur yang lain. Dalam sehari ribuan orang yang masuk ke halte ini dan kemudian kami pamerkan di sana. Apa tujuannya sebetulnya? Kami ingin menempatkan karya-karya mereka mendapatkan apresiasi publik sebagaimana mestinya sebuah karya seni. Jadi kami ingin supaya karya teman-teman yang ada di dalam itu bukan sekedar dilihat sebagai medan analisa psikologis kesembuhan dan situasi pasiennya. Lanjut Mas, ini pameran juga. Karya-karya ini tentu saya pilih ya, kami milih, kami dampingi, nggak semuanya canggih. Dan pada saat saya minta untuk menggambar karena temanya bebas, maka beragam sekali temanya. Gambarnya boleh diangkat Mas, gambar-gambarnya itu. Nah, diserahkan ke teman sebelahnya, diserahkan ke teman yang belakang, diserahkan ke belakangnya begitu. Nah itu. Nah silahkan. Nah sekarang, oh enggak ditukar. Oh udah, oh ya. Nah sekarang teman-teman bisa melihat gambar yang dikerjakan oleh tetangga sebelah. Nah kalau kemudian ada di antara anda yang percaya bahwa gambar itu mencerminkan kondisi kejiwaan, maka Anda bisa mengintip situasi tetangga sebelah itu sedang seperti apa. Ada yang tulisannya I love you nggak kira-kira? Nah, jadi ini sebetulnya gimmick tapi rasanya kita perlu menggunakan ini. Jadi saat saya berhadapan dengan teman-teman di sana dan temanya adalah bebas, saya berharap menemukan karya-karya yang minimal kayak yang dikerjakan oleh Adolf Hoffli dong, atau Song Dubuwe tadi di depan, karya-karya yang di luar konvensi, lalu craftsmanship-nya kuat dan lain-lain. Ternyata yang saya dapatkan adalah gunung, sawah, wajah orang, bunga, dan pohon-pohonan. Ada yang gambar itu saudara-saudara? Saya pengen nanya, ada nggak? Ada nggak? Coba ada yang tangannya ada gambar gunung diangkat. Ada yang gambar wajah orang? Wah ini serem banget ini. Wah. Nah. Sederhana sekali sebetulnya, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di atas kertas dan di atas kanvas kita sulit untuk menyebut sakit, gila atau waras. Ternyata ekspresi kita sama saudara-saudara. Kita yang tidak pernah sekolah seni saat ketemu kertas dan spidol, ya paling gunung-gunung itu juga, bunga-bunga itu juga, wajah-wajah itu juga, enggak peduli Anda sehat atau enggak. Jadi dalam kesenian itu sebetulnya ekspresi itu sederajat.